Halo, selamat malam. Raplida Sinaga ingin berbagi tentang menyusun best practice pada LK 31 tentang menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR. Yang mana kepanjangan STAR itu adalah situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi saya dari SMP Negeri 2 Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Lingkup pendidikannya yaitu sekolah menengah fase D atau sama seperti SMP, sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu mampu meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran project based learning. Nah, di sini penulisnya saya sendiri, Esli Raplida Sinaga Eskom, tanggalnya 13 September 2022. Tanggal ini bebas dibuat tergantung tanggal berapa kita melakukan aksi dari pembelajaran. Yang pertama di sini saya membahas tentang situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang masalah diambil dari LK.1 dan LK.2 pada tugas-tugas sebelumnya tentang masalah yang kita angkat, yang kita jadikan sebagai acuan untuk membuat sebuah RPP dan membuat solusi-solusi dari masalah tersebut. Nah, di sini latar belakang masalah saya, guru belum maksimal dalam memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif yang menyebabkan hasil belajar peserta didik rendah. Yang kedua, guru belum mampu menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga menyebabkan minat belajar peserta didik rendah. Guru masih menggunakan model ceramah hingga 99%, guru masih mendominasi pembelajaran. Praktek pembelajaran based learning, project based learning ini sangat penting dibagikan karena satu, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran PJBL, guru hanya memberikan teori dan memberikan penugasan proyek kepada peserta didik, di mana pemberian kesempatan ini untuk menggali kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah sesuai dengan cara yang diminati serta melakukan eksperimen secara kolaboratif. Yang ketiga, penggunaan model PJBL dapat menularkan yang konflik atau kurang percaya diri dalam pembelajaran yang diberikan. Tugas proyek ini menuntut peserta didik untuk mampu merancang perencanaan dengan baik, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan investigasi, serta kemandirian yang penuh dengan tanggung jawab. Praktek ini saya bagikan agar semua guru-guru mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan menciptakan generasi penerus yang lebih kreatif, mandiri, mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan lebih peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
cocoknya menggunakan model PJBL dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis TIPEK. Tanggung jawab dan peran saya pada pembelajaran ini yaitu sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan cara membimbing dan memonitoring peserta didik saat melakukan kolaborasi pemecahan masalah. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah waktu yang sangat terbatas dalam memecahkan masalah sesuai langkah-langkah yang ditemukan peserta didik dan mengkoordinir peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok, di mana yang terlibat di dalamnya adalah peserta didik dengan 32 orang, kelas 75, dan guru informatika. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas adalah saya harus mampu memanajemen waktu dengan baik dan sesering mungkin menggunakan pembelajaran dengan PJBL sehingga semakin lama peserta didik akan menjadi terbiasa. Strategi yang digunakan dengan merancang RPP dan video pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan model yang digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan. Agar peserta didik dengan jumlah 32 orang mampu meningkatkan hasil belajarnya secara bersama-sama. Dan siapa saja yang terlibat di dalam pembelajaran ini ya sesuai dengan yang telah saya lakukan. Di situ ada peserta didik, guru informatika, teman sejawat, kemudian kepala sekolah, pakar, dan pengawas. Kemudian refleksi hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakkeberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah meningkatkan minat hasil belajar siswa pada pembelajaran project based learning. Langkah penerapan project based learning dimulai dari tahap penentuan project, langkah penyelesaian project, penentuan jadwal pelaksanaan project, penyelesaian proyek, publikasi proyek, hingga tahap evaluasi hasil proyek dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis TIPEK. Adapun dampak atau keberhasilan yang diperoleh dengan pembelajaran PJBL dan menerapkan pembelajaran berbasis TIPEK, yaitu dalam peserta didik sangat aktif, efektif karena dapat meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa saat pembelajaran. Yang kedua, untuk teman sejawat, memotivasi teman-teman guru untuk belajar membuat atau menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang ketiga, untuk saya sendiri, lebih tertantang untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam setiap pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilannya adalah peserta didik semakin kreatif, aktif, dan mampu memecahkan masalah dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik, yakni
dengan nilai di atas KKM atau minimal setara KKM 70. Yang menjadi keberhasilan yang saya peroleh setelah saya menerapkan PJBL dan TIPEK dengan penggunaan video animasi yang sangat menarik, sehingga peserta didik sangat antusias untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Faktor ketidakberhasilannya yaitu satu, sarana dan prasarana yang saya hadapi atau yang masih ada saat ini kurang memadai. Yang kedua, biaya yang sangat besar. Kemudian, pembelajaran dari seluruh proses tersebut yang saya alami. Saya akan tetap belajar dan berbuat yang terbaik, merubah diri dalam mengajar, dan mempersiapkan segala perangkat sebelum masuk ke dalam kelas. Ikhlas dan terus berkarya. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang best practice, kiranya dapat membantu dan dapat berbagi pengalaman dari yang saya alami kepada rekan-rekan semua. Terima kasih.